Sebuah cungkup menaungi makam keramat di sebuah desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam folklore sejarah lisan setempat, menyebut makam tersebut sebagai makam sesepuh desa atau punden. Masyarakat setempat menyebutnya dengan makam Mbah Buyut, yakni Buyut Derso dan Nyai Sani, sebagai tokoh pembabat tanah desa ini yang dinamakan Desa Melaten. Nama yang berasal dari bunga melati yang konon dulu diistilahkan oleh Mbah Buyut tersebut mengingat daerah ini semerbak bunga melati. Namun yang menarik, sebagian masyarakat meyakini bahwa punden tersebut merupakan makam dari Syekh Siti Jenar, seorang sufi kontroversial era Wali Songo yang kisah kematian dan makamnya masih misterius hingga saat ini, memiliki banyak versi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Mbah Buyut Derso dan Nyai Sani ini? Apakah benar makam ini merupakan makam Syekh Siti Jenar yang sebenarnya? Lalu bagaimana jejak dan sejarah Mbah Buyut Derso dan Nyai Sani sampai dimakamkan di sini? Dan apa saja hikmah yang dapat dipetik dari kisah dan jejak dari punden di Desa Melaten Demak ini? Mari simak dalam video berikut. Sahabat Sanjo Media, Anda masih bersama kami di channel yang membahas tentang jejak-jejak para ulama dan tokoh legendaris di tanah Jawa. Dukung kanal ini dengan cara like, subscribe, dan share jika video ini bisa memberikan manfaat, informasi, dan edukasi untuk kerabat dan keluarga Anda. Support dari Anda sangat berharga untuk kami dalam rangka menelusuri dan menyingkap jejak-jejak terpendam para kiai, ulama, dan tokoh-tokoh legendaris di tanah Jawa ini, sehingga dapat kita ambil bersama nilai-nilai edukasi dan hikmah yang terdapat di dalamnya. Sahabat Sanjo Media, kita kembali ke kisah tentang makam Buyut Derso dan Nyai Sani di Desa Melaten, Demak. Desa Melaten sendiri terletak di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa ini merupakan desa terbesar kedua setelah Desa Pasir di Kecamatan Mijen. Letak desa ini kurang lebih berada 13 km dari kawasan wisata religi Kadilangu, makam Sunan Kalijaga, dan sekitar 15 km dari wilayah wisata religi makam Sultan Fatah Raja Demak di Kompleks Masjid Agung Demak. Desa Melaten cukup strategis dan mudah dicari. Kira-kira 5 km keluar dari Kadilangu makam Sunan Kalijaga terdapat pertigaan. Jika lurus arah ke Kudus dan jika belok kiri arah ke Jepara. Nah, kita belok kiri, ambil arah yang ke Jepara. Nanti sekitar 8 km kita akan menemukan plang Desa Melaten. Di sana ada pertigaan dan Tugu Melati, Desa Melaten begitu. Kita belok kiri masuk. Lurus saja sekitar 1,5 km, maka akan sampai di kompleks Masjid Baitur Rahim Melaten, persis di kompleks makam Buyut Derso dan Nyai Sani. Tentu dalam perjalanan ke makam tersebut, kita akan melewati balai desa, madrasah, kawasan kuliner, pertokoan, dan perkampungan rumah warga. Maklum, desa ini termasuk kawasan padat penduduk. Oke pemirsa, kita kembali ke kisah Buyut Derso dan Nyai Sani. Mereka merupakan penyebar agama Islam di daerah Melaten. Dengan kata lain, Mbah Derso bukanlah penduduk asli Melaten. Dalam versi sebagian masyarakat Melaten yang lain, Mbah Derso dan Nyai Sani merupakan sepasang prajurit Sultan Demak yang melarikan diri dari kejaran musuh hingga sampai ke Melaten. Terkait dengan asal-usul Desa Melaten sendiri, dinamakan Desa Melaten karena diambil dari nama bunga melati yang konon dulu diistilahkan oleh Mbah Buyut tersebut mengingat daerah ini dulu banyak semerbak bunga melati. Dahulu di wilayah Desa Melaten hampir tanah pekarangan,
pinggir-pinggir jalan perkampungan, dan semak-semak tumbuh bunga melati liar, berbunga sepanjang tahun, menambah asri serta aroma bau harum dan nampak putih bersih, lebih-lebih di musim hujan. Setiap orang yang masuk ke desa Melaten terkesan bau harum bunga melati. Konon, dahulu masyarakat Melaten banyak yang menyukai wewangian bunga melati di saat mengadakan upacara adat pernikahan, kematian, dan hajat-hajat lainnya, bahkan dalam kesehariannya. Secara filosofis, bunga melati putih dalam budaya Jawa, utamanya masyarakat Melaten, dikenal sebagai bunga suci, melambangkan kesucian dan keanggunan yang sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu dan tergerus perkembangan zaman, lambat laun masyarakat desa Melaten kurang berminat menanam bunga melati seperti dahulu kala untuk melestarikan tanaman bunga melati sebagai ikon desa Melaten. Sedangkan Mbah Buyut Nyai Sani merupakan cikal bakal perkampungan di desa Melaten. Dahulu, Nyai Sani adalah seorang janda yang bertempat di Melaten, pernah disinggahi atau ngangger. Mbah Buyuderso untuk bertugas mengembangkan agama Islam, lambat laun masyarakat Melaten menjadi sebuah desa yang berkembang aman, tentram, dan damai seperti sekarang ini. Cikal bakal Mbah Buyuderso dan Nyai Sani dimakamkan di tengah-tengah pemakaman umum desa Melaten, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahim. Masyarakat Melaten menganggap makam yang keramat. Setiap hari, terutama di hari Jumat, selalu didatangi para peziarah dari berbagai daerah dengan maksud mendoakan para leluhur serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan hajatnya. Setelah berziarah di punden cikal bakal Mbah Buyuderso dan Nyai Sani dan para leluhur dan kerabatnya, para peziarah mengadakan selamatan atau manganan yang merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terkabulnya hajatnya di ruang aula makam yang terletak di luar makam. Nah, untuk mengenang dari jasa-jasa para leluhur cikal bakal desa Melaten, maka setiap tahun diadakan haul Mbah Buyuderso dan Nyai Sani yang jatuh pada tanggal 1 Besar atau 1 Zulhijjah. Acara yang berlangsung didahului tahtimah Al-Quran 30 juz bertempat di aula makam Melaten. Pada sore sehabis sholat asar diadakan ziarah secara massal seluruh warga desa Melaten, baik laki-laki maupun perempuan, para ulama, ustadz, tokoh masyarakat, pemerintah desa, RT, RW, LKMD, BPD, tak ketinggalan anak-anak, semua turut hadir, tidak lain ingin berdoa bersama-sama. Setelah para peziarah massal selesai, maka diadakan hajatan massal. Hajatan massal berupa nasi dan ingkung ayam yang sebelumnya telah disediakan seluruh masyarakat desa dengan dikondisikan oleh RT-nya masing-masing. Pada malam harinya diadakan pengajian akbar di lapangan di depan makam Melaten, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahim yang dihadiri seluruh masyarakat desa dan dari berbagai luar daerah. Baru paginya setelah diadakan haul cikal bakal desa Melaten, pemerintah desa Melaten untuk mengadakan adat Jawa sedekah bumi atau wayangan, yang intinya tidak lain adalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alias segala nikmat berupa hasil panen para among tani, juga seluruh masyarakat desa Melaten diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah.